Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Masita dengan NIM 2021-2105-108. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 2021-2105-119. Perkenalkan, nama saya Ramla dengan NIM 2021-2105-103. Baiklah, perkenalkan nama saya Ramla, kami dari kelompok 7. Di sini kami mengangkat tema yaitu pembelajaran berbasis game dalam pendidikan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, yang kedua Masita, yang ketiga Linda. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua manfaat, yang ketiga internet, yang keempat server, yang kelima IoT, yang keenam big data, yang ketujuh artificial intelligence atau AI, yang kedelapan augmented reality dan virtual reality, yang kesembilan integrasi sistem. Baiklah, yang pertama latar belakang. Latar belakang pembelajaran melalui game dalam pendidikan mencangkup pemahaman tentang bagaimana permainan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, manfaat. Game atau aplikasi yang termasuk dalam metode pembelajaran berbasis game ini berguna untuk meningkatkan kemampuan berpikir imajinatif peserta didik. Dengan melakukan game berkelompok, maka peserta didik akan merasakan bahwa belajar itu asyik dan menyenangkan. Yang ketiga, internet. Web course ialah penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran. Seluruh bahan belajar, diskusi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui web. Antara siswa dan guru sepenuhnya terpisah, namun hubungan atau komunikasi bisa dilakukan setiap saat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Masita. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Yang keempat, server. Di sini kami menggunakan server Apache. Apache adalah salah satu server web yang paling populer dan umum digunakan di seluruh dunia. Yang kelima, IoT. Yang pertama, GPS tracker. Siswa dapat menjelajahi lingkungan fisik mereka sambil terlibat dalam permainan dan belajar tentang lokasi, sejarah, atau fenomena alam secara langsung. Yang kedua, smart classroom. Memaksimalkan potensi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga mahasiswa mengikuti dengan nyaman baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keenam, big data. Yang pertama, analisis kemajuan siswa. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Yang ketiga, umpan balik real time. Yang keempat, prediksi kinerja siswa. Yang kelima, evaluasi dan peningkatan game. Yang keenam, identifikasi pola pembelajaran. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Linda. Saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Yang ketujuh, artificial intelligence atau AI. Yang pertama, sistem penilaian otomatis. Algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis interaksi siswa dengan permainan dan memberikan umpan balik secara real time berdasarkan kemajuan mereka. Yang kedua, sistem tutorial virtual. Tutorial virtual dapat memberikan penjelasan, petunjuk, atau bantuan dalam menyelesaikan tantangan berdasarkan pemahaman individual siswa. Yang ketiga, deteksi kecurangan atau kesalahan. Ini dapat membantu menjaga integritas permainan dan memastikan bahwa siswa belajar secara adil dan jujur. Yang ke-8, argumen reality dan virtual reality. Argumen reality. Yang pertama, interaksi dengan lingkungan fisik. Contohnya, siswa dapat menggunakan perangkat AR untuk menemukan objek tertentu di sekitar mereka yang terkait dengan topik pelajaran. Yang kedua, visualisasi konsep dan abstrak.
membuat pelajaran menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Yang ketiga, simulasi proses. Siswa dapat melihat dan berpartisipasi dalam proses tersebut secara langsung melalui perangkat AI. Yang pertama, imersi dalam lingkungan 3D. Mereka dapat menjelajahi tempat-tempat yang tidak mungkin mereka kunjungi dalam kehidupan nyata, seperti benua lain, ruang angkasa, atau struktur yang sangat besar. Yang kedua, pengalaman simulasi yang mendalam. Siswa dapat merasakan dan berpartisipasi dalam peristiwa dan proses tersebut dalam lingkungan virtual. Yang ketiga, pelatihan keterampilan praktis. Siswa dapat mengulangi latihan berkali-kali dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Yang kesembilan, integrasi sistem. Yang pertama, manajemen konten. Ini termasuk membuat soal, menyusun modul pembelajaran, dan menambahkan materi pelajaran baru. Yang kedua, manajemen siswa. Guru dapat melihat data tentang prestasi siswa, kehadiran, dan partisipasi dalam permainan pembelajaran. Yang terakhir, sistem pencatatan nilai. Ini memudahkan guru dalam memberikan penilaian dan memberikan umpan balik kepada siswa. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.